Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur I. Made Astina MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur I. Made Astina MM. Profesor Made Astina lahir di Guang tanggal 29 Juni 1968. Profesor Made Astina berasal dari kelompok keahlian ilmu dan rekayasa termal Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Beliau menikah dengan Ibu Ninyoman Manik Susantini dan dikaruniai 3 orang anak, Ening Megumi Laksmiati, Diah Megumi Safitri, dan Nadra Ikiru Vaisnawa. Profesor Made Astina menyelesaikan pendidikan dasar di SD Guang di Sukawati, kemudian melanjutkan juga di SMP 1 Sukawati di Gianyar dan SMA 3 Denpasar, Bali. Kemudian melanjutkan program sarjana di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung dan lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan magister dan doktor di Keio University dan memperoleh gelar doktor pada tahun 2004. Kemudian terakhir mengambil program profesi insinyur pada tahun 2021. Selama berkarir di Institut Teknologi Bandung, Profesor Made Astina mulai berkarir tahun 1998 sebagai bagian dari Fakultas Teknologi Industri, staf pengajar di Teknik Mesin, kemudian Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara berdiri pada tahun 2008 dan Profesor Made Astina menjadi bagian dari staf pengajar Teknik Mesin di FTMD sejak 2008 sampai sekarang. Pernah menjadi Kepala Laboratorium Teknik Pendingin, Kepala Laboratorium Teknik Pendingin, Mesin Fluida dan Rekayasa Termal, serta Kepala Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Propulsi, Teknik Pendingin, Mesin Fluida dan Rekayasa Termal. Selanjutnya, Profesor Made Astina juga pernah menjadi asesor sertifikasi dosen nasional dan saat ini menjadi auditor non-keuangan di Satuan Pengawas Internal. Selama beraktivitas di ITB, bidang penelitian yang ditekuni adalah termodinamika komputasional, refrigerasi dan pengkondisian udara, serta konservasi energi termal. Telah memperoleh berbagai hibah riset, di antaranya dari Osaka Gas Foundation, Aunsitnet JICA, dan Riset ITB. Publikasi yang telah diperoleh selama karirnya 96 makalah dalam bentuk jurnal dan proceeding baik internasional maupun nasional dan 1 buku referensi. Selama menjadi staf pengajar di FTMD ITB, Profesor Made Astina telah meluluskan 70 mahasiswa program sarjana, 20 mahasiswa program magister, dan 1 mahasiswa program doktor. Dan telah memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya pada tahun 97 itu Prize Paper Award pada konferensi FTEC, kemudian Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2012, Best Paper dalam bidang pendidikan di SNTTM tahun 2012, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2022, dan pengabdian 25 tahun pada tahun 2023. Profesor Made Astina suka jalan, suka bersepeda, pernafasan dan yoga yang rutin, juga senang bermain tenis meja, bulu tangkis, bola voli dan karate. Makannya itu buah-buahan dan rujak, ini vegetarian mungkin ya. Dan menikmati keindahan alam semesta. Saya paham sekali bahwa Pak Made pasti suka menikmati keindahan alam semesta. Demikian riwayat hidup singkat Profesor I. Made Astina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Imade Astina MN untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan orasi ilmiah berjudul Seni dan Tantangan Persamaan Tingkat Keadaan Termodinamika untuk Kemajuan Komputasi Rekayasa Termofluida. Baik, ada orang bilang tak kenal tak sayang. Oleh karena itu, saya akan sampaikan dulu definisi apa itu persamaan tingkat keadaan termodinamika. Persamaan tingkat keadaan termodinamika merupakan tidak lain adalah persamaan matematika yang menghubungkan parameter keadaan untuk menggambarkan keadaan materi di bawah serangkaian kondisi fisika tertentu, dalam hal ini yang dicirikan dengan sifat termodinamika. Contoh yang paling sederhana adalah, mungkin ya sepertinya Bapak Ibu kenal semua, adalah persamaan gas ideal. Nah, sesuai dengan judul topik kami, nah yang pertama tentang seni yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana seni berpikir dan pembelajaran terhadap sifat fluida sehingga muncul aneka persamaan tingkat keadaan termasuk standar internasional, model matematika, sifat termodinamika, seni pengembangannya, serta peran dalam komputasi rekayasa termal. Adapun tantangannya bahwa dalam pengembangan itu dan juga bagaimana dukungan persamaan tingkat keadaan terhadap komputasi rekayasa termofluida kita bisa lihat dari tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persamaan termodinamika itu suatu hal yang sangat seni ataupun sangat menarik gitu. Dalam perjalanannya mulai abad ke-17 telah berpikir bagaimana ilmuwan-ilmuwan di Irlandia, Prancis itu untuk memikirkan sifat udara. Nah, dari situ terus belajar untuk membuat suatu model yang lebih dekat dengan sifat-sifat yang sebenarnya, sehingga keluarlah berbagai model untuk gas dan juga untuk cair dan juga berkembang dari dalam fase fluida. Nah, dalam perkembangannya tersebut, nah sekarang sudah nyampe ada ratusan struktur persamaan tingkat keadaan termodinamika dan lebih dari 2000 persamaan tingkat keadaan termodinamika. Nah, secara umum bisa saya tuliskan dalam bagan yang ditunjukkan pada slide yang ditunjukkan pada layar, bahwa dari persamaan gas ideal tersebut akhirnya dipengaruhi oleh teori antar molekul, ada berapa stream aliran dari kita lihat diperhatikan apa konsep atau pemikiran dalam membuat persamaan-persamaan tersebut yang dilakukan oleh Van der Waals nanti di tahun 1859 yang terkenal dengan persamaan Van der Waals, dan juga oleh Honnes pada tahun 1981, nah itu awalnya sangat sederhana sekali, hanya persamaan polinom, belakangan nanti mengerti tentang statika hubungan antar molekul, nah akhirnya terkenal dengan persamaan imperial, dan itu pengikut-pengikutnya yang ada di bawah yang bagian kiri. Yang bagian tengah pun kita lihat dari aspek matematika, nah itu muncul ada persamaan kubik, persamaan non-kubik, dan juga ada nantinya pengikut-pengikut persamaan yang muncul belakangan. Di samping itu juga, dari aspek molekul, nah itu juga berkembang. Nah dengan persamaan-persamaan yang namanya itu sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Jadi ada aliran beda, di sebelah kiri aliran yang lebih feodal, kalau yang sebelah kanan mengacu pada teori yang apa digunakan.
Nah, di samping itu juga ada persamaan empirik yang kuat juga berkembang. Salah satunya di fasa cair yang cukup kuno persamaannya adalah persamaan Tait, ada persamaan uap, Riedel, ada persamaan uap juga, Wagner, dan juga ada persamaan berbasiskan energi bebas Helmholtz dan juga Gibbs. Nah, dari berbagai stream aliran ini berkembanglah bagaimana kita mengkombinasikan semua dari konsep-konsep pemikiran-pemikiran itu sehingga melahirkan persamaan yang diakui sebagai standar internasional yang sekarang banyak berbasiskan energi bebas Helmholtz seperti yang Bapak mungkin baru kali ini ketahui. Nah, itu ada Bapak Ibu, nah itu ada standar uap air yang namanya IAPS 95 dan juga IAPS IF 97. Ini sebuah standar yang sangat umum digunakan ketika membangun PLTU akan mengacu ke standar ini. Bahwa ini kalau IAPS 95 itulah standar untuk sekarang equation of state yang paling the best, yang paling terbaik di dunia, yang paling persamaannya cukup kompleks, yang dikembangkan oleh grup dari Jerman, Profesor Wagner di situ. Nah, berikutnya, bagaimana pengembangan persamaan tingkat keadaan itu berkembang? Nah, itu dipengaruhi oleh berbagai unsur. Salah satunya yang pertama adalah bagaimana kebutuhan sains dan rekayasa untuk proses kimia, sistem pembangkitan daya, dan juga sistem pendingin. Dalam perjalanan juga isu keselamatan kerja juga menjadi pertimbangan karena di tahun 1932 itu sangat banyak terjadi kecelakaan hubungan dengan refrigeran. Dan mulai tahun 1974, nah itu juga muncullah isu tentang penipisan ozon atau perusahaan ozon. Nah, disitulah di fluida kerja, nah itu juga menjadi sebuah tantangan untuk mendapatkan fluida-fluida baru yang tidak berdampak pada penipisan ozon. Nah, itu kalau kita lihat secara di generasinya itu, nah itu di generasi pertama itu masih berkaitan dengan keamanan dan kesehatan supaya tidak racun. Nah, mulai di tahun sebelum 1974, nah itu masih berkutik di situ, akhirnya keluarlah refrigeran CFC yang itu sangat merusak lapisan ozon dan juga berdampak pada pemanasan global. Nah, setelah itu akhirnya pada tahun 1974, nah itu mulailah muncul di tahun isu yang pertama tentang penipisan ozon yang diakibatkan oleh klor, sehingga muncullah protokol Montreal pada tahun 1987. Nah, di situ kita mulai di Indonesia pun juga mulai bagaimana mengurangi refrigeran yang jenis CFC beralih ke AFC seperti apa yang Bapak temui di mobil Bapak, di kendaraannya. Banyak pakai CFC paling 134A kebanyakan atau R32. Nah, terus kita pun di Indonesia mulai tahun 2022, nah itu kita menangani Kigali Amendment Protokol. Nah, itu juga ada hubungan dengan Kyoto Protokol. Nah, di situ kita juga harus migrasi ke jenis refrigeran yang baru. Nah, jadi perkembangan inilah memacu di dalam sifat-sifat termodinamika yang sangat penting dalam desain analisis untuk mencari senyawa yang tepat. Nah, ini kami sajikan contoh data. Saya ambil data yang paling banyak ada tentang data dari uap air, bagaimana titik-titik data kalau disajikan dalam sistem koordinat Kartesius, tekanan dan suhu. Nah, ini titik-titik data yang ditunjukkan yang warna yang pertama itu, yang kiri atas itu adalah data densitas. Jadi ada di gasnya, ada di cairnya. Nah, di sini juga terlihat distribusi datanya tidak merata. Demikian juga kecepatan suara yang di sebelah kanan atas. Nah, juga kecepatan panas jenis pada tekanan konstan atau isobarik, dan berikutnya juga panas jenis isokorik. Jadi di sini artinya tantangan dalam pemodelan sifat termodinamika yang berlaku pada daerah yang sangat luas, baik di fasa gas, cair ataupun superkritikal. Nah, dalam pengembangan persamaan tingkat keadaan termodinamika, kita akan membangun model matematika untuk penyesuaian antara model matematis dengan training dataset atau kita input data. Nah, secara umum saya bisa tuliskan di sini ada dua, ada likelihood
maksimum yang lebih ke statistik, jadi dilihat dari probabilistiknya, probabilistik, sedangkan lagi satu adalah regresi kuadrat kecil yang memperoleh kuadrat data dengan penyesuaian sekumpulan titik data dengan minimumkan jumlah kuadrat dari deviasi sebagai rumus-rumus yang ditunjukkan pada layar. Nah ini, kalau kita berbicara yang ini akan saya sajikan salah satu contoh adalah bagaimana membangun persamaan tingkat keadaan Helmholtz yang telah menjadi standar IAPS 95. Nah, jadi pada prinsipnya dalam pengembangan itu kita akan membuat jadi persamaan itu tanpa dimensi. Nah, ini untuk menjaga kekonsistenan persamaan tersebut, akhirnya diuraikan ada bagian ideal dan bagian residual. Langkah kita pertama adalah membangun ideal, optimasi dan integral persamaan jenis isobarik ideal. Yang kedua kita akan membangun residual. Ini sebenarnya di dalam tahap ini adalah tahap yang sangat perlu kesabaran karena sangat susah. Karena kita harus multi property regression di sini dan juga kita harus mengoptimasi struktur persamaan. Nah, yang ketiga, setelah itu selesai semua, kita harus ngacu ke titik reference yang akan digunakan. Nah, di sini ada berapa yang disampaikan di layar. Nah, kita lanjut dengan seperti apa sih hubung-hubungannya. Nah, ini yang menarik ini, makanya saya ini bilang seni, betapa indahnya rumus tingkat keadaan termodinamika. Nah, dari persamaan Helmholtz equation of state kita bisa menghitung semua persamaan, bahkan 15 sifat termodinamika kita bisa turunkan. Nah, dari yang sebelah kanan adalah bagaimana fungsi objek regresi yang digunakan untuk yang baris pertama ketika kita di tahap 1, sedangkan baris yang lain itu akan simultan dimodelkan ketika tahap 2. Nah, kalau kita ingin basisnya adalah tekanan dan suhu, maka kita akan pilih adalah energi bebas Gibbs. Nah, ini modelnya, jadi saya bisa percepat. Nah, sekarang kita lihat strukturnya seperti apa dan bagaimana mengoptimasinya. Nah, ini ketika kita membuat suatu persamaan panas jenis isobarik gas ideal, kita akan ingin mengoptimasi ini. Persamaan yang ditunjukkan di layar ini, ada yang bagian polinomial, ada yang bagian Einstein-Planck. Nah, dari situ kita integralkan, akan keluarlah, kalau kita lihat di standarnya akan ada bentuk persamaan yang keluar dari sini. Nah, ketika kita memodelkan dengan multi sifat, aneka sifat, kita ada struktur persamaan ini yang kemungkinan ada yang polinomial, ada polinomial eksponensial, ada yang Gaussian Bell, ada yang paling susah ini. Paling terakhir ini adalah persamaan non analitik. Salah satu persamaan tingkat keadaan yang menggunakan model sampai suku keempat itu adalah IAPS 95. Jadi menghitungnya aja bukan main susahnya. Nah, bagaimana dalam membangun strukturnya? Ya saya dalam riset saya pernah ada publikasi yang bagaimana skenario kita mengimplementasikan evolusi biologi itu kita bangun, kita buat coding, kita buat operator genetik. Nah, yang saya bisa singkat dengan apa yang salah satunya apa yang ditunjukkan di layar. Nah, untuk menilai sebuah persamaan tingkat keadaan ataupun model-model matematika yang lain, ini adalah standar. Kita akan melihat, kita akses secara statistik, kita akses secara visual. Tapi dalam termodinamika tidak cukup seperti itu. Nah, di termodinamika adalah yang unik. Kita harus menganalisis, mengestimasi juga di rentang data-data yang ada. Dan juga kekonsistenan dengan teori-teori termodinamika. Sehingga dalam pemodelan di sini sering jadi frustasi gitu. Ketika deviasi kita bagus, ternyata setelah diakses ternyata gagal. Baik, kita lanjut. Nah, ini saya ambil, ini ada berapa gambar, ini contoh untuk densitas, saya kutip dari IAPS 95. Nah, jadi ini yang kecepatan suaranya. Nah, berikutnya adalah ini panas jenis. Dari sini ini semua kelihatan bahwa sifat itu ketidakpastiannya beda-beda dan ini terdistribusi beda-beda. Jadi artinya perlu kehati-hatian. Ini yang the best artinya untuk sekarang persamaannya. Nah, dalam mengakses kita juga perlu mengakses bagaimana ekstrapolasinya. Jadi model yang setelah jadi kita harus gambar coba ini. Apakah bisa menunjukkan tren yang wajar atau tidak. Nah, ini jadinya ada yang VVT, ada yang CV, ada yang kecepatan suara untuk kalorik dan VVT biasanya yang digunakan. Nah,
Nah, dalam publikasi di awal ya saya coba mengkritisi tentang bagaimana kelakuan antar molekul. Ternyata pada saat itu banyak peneliti yang sebelumnya belum mempertimbangkan hal ini sehingga untuk koefisien virial ketiganya tidak memenuhi dengan teori-teori fisika. Nah, ini juga perlu diakses, jadi tentang kurva-kurva ideal. Jadi apakah bentuknya bisa seperti ini? Kita turunkan dari persamaan tingkat keadaan. Nah, ini hasil-hasil kami bersama dengan mahasiswa dan juga dulu dengan profesor pembimbing kami yang di Keio University juga telah banyak berkontribusi tentang hidrokarbon, model hidrofluorkarbon, dan terakhir sesuai dengan isu dunia karena ingin pace down untuk HFC, juga kami beralih ke AFC dan ACFC. Nah, apa itu peran persamaan tingkat keadaan? Perannya adalah ya bisa menjadi suatu basis data terbuka. Dari model kita bisa hitung asal bisa menghitung dengan benar atau membuat kode program dengan benar. Nah, bisa juga kita gambar diagram sifat termodinamika. Kita gambar yang indah itu gambarnya, saya kira yang pernah belajar termo itu. Mungkin kalau di mesin sering disanggap mata kuliah yang susah gitu. Karena banyak nggak lulus gitu. Nah, juga untuk pendukung kompetensi termofluida, analisis dan evaluasi kinerja sistem termofluida, desain sistem dan juga peralatan pasti dibutuhkan. Nah, ini contoh-contoh, jadi ini saya gambar dari publikasi kami. Nah, ini lumayan effort ini untuk suhu dan entropi. Nah, ini yang biasa digunakan untuk power, yang sebelah kanan biasa untuk kasus-kasus refrigerasi, yang bawah itu agak jarang digunakan. Tapi kita semuanya sebenarnya bisa gambar, karena kita orang komputasi. Nah, keterbatasan persamaan tingkat keadaan sudah tentu. Persamaan itu sangat banyaknya. Persamaan itu kita harus hati-hati. Jadi hati-hati, ada ketidakpastiannya di mana, kita harus rujuk, jangan asal menggunakan persamaannya. Nah, juga oleh keterbatasan adanya data pengujian, akurasi, terutama di sifat-sifat kalorik, itu memang susah. Dalam penelitian ini kita harus alat ukur sendiri, biasanya peneliti itu, sehingga dia tidak punya uang, belum tentu bisa jadi. Jadi perlu pemikiran untuk mengembangkannya alatnya sendiri, karena di rentang tekanan dan suhu yang bervariatif, bukan di suhu kamar. Nah, sekarang bagaimana dalam dunia akademik? Nah, ini sekarang zamannya dengan mudah dapat open source atau software banyak. Nah, ini jadi merupakan sebuah tantangan, dan ketika kita itu komputasi kita tidak bagus, bisa jadi UKT perguruan tinggi itu habis untuk beli program. Nah, sekarang, ini sedikit bocoran ya. Nah, untuk kita di kampus ini, kita itu udah untuk biaya komputasi itu udah nyampe 22% dari UKT. Itu ya karena banyak close dan lain-lain di samping engineering. Jadi sangat besar, makanya kita harus punya semboyan, komputasi itu adalah dunia kita bersama. Jadi semua bidang harus berkembang dan berkembang di kampus. Nah, juga bagaimana menumbuhkan ketertarikan pada kode program dan open source. Nah, sudah tentu untuk membangun suatu sistem yang pro untuk kemajuan komputasi secara umum ataupun juga komputasi rekayasa termal, sudah tentu perlu ada apresiasi dan juga ada proteksi, saya kira. Nah, saya masuk ke penutup, jadi saya masih punya waktu sekitar 2 menit untuk menyampaikan ini. Nah, jadi seni pengembangan persamaan tingkat keadaan telah berevolusi dari struktur yang paling sederhana menuju ke lebih kompleks, dari empirik ke teoritik. Dengan mengkombinasikan keunggulan masing-masing aliran persamaan tingkat keadaan, kita akan bisa menghasilkan persamaan tingkat keadaan dasar yang akurat dan andal. Bahkan ada di situ yang sekarang itu berapa standar persamaan yang telah ditetapkan sebagai standar internasional. Nah, kebutuhan sains, rekayasa, keselamatan, dan keamanan, dan isu lingkungan, dan juga energi telah menyebabkan banyak senyawa fluida yang menjadi objek penelitian berkait dengan sifat termodinamika. Sudah tentu sesuai dengan isu itu juga dari PBB biasanya itu untuk riset-riset nasional, untuk pengambilan data itu cukup banyak. Persamaan tingkat keadaan yang sangat berperan dalam mendukung basis data, perangkat lunak, analisis sistem, komunikasi rekayasa termofluida. Nah, berikutnya yang seperti yang saya telah sampaikan tadi, tantangan sudah tentu tantangan internal itu berkait dengan ketelitian, berkait dengan keandalan,
dan juga kecepatan kalkulasi. Nah, untuk IAPWS 95, nah itu memang kompleks, sukunya aja nyampe 55 suku, dengan sukunya sangat kompleks, jadi hitungnya sangat lama. Jadi peneliti dunia pernah berkumpul, akhirnya keluarlah IAPWS IF 97. Jadi itu artinya IAPWS yang 97 yang banyak digunakan industri itu adalah equation of state second class. Yang sebenarnya first class-nya lah yang 95. Nah, untuk eksternal, nah sudah tentu bagaimana infiltrasi perangkat lunak luar negeri dan juga rasa nasionalisme kita dalam menumbuhkan di kampus dan juga proteksinya untuk kemajuan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan judul orasi ilmiah saya untuk ini. Nah, karena sudah waktunya juga mau habis gitu, saya masih punya waktu untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Mohon izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberkati untuk pencapaian sekarang ini, dan juga sudah tentu kepada orang tua kami yang telah membesarkan dan membimbing dengan tulus, ikhlas dan jerih payah sehingga mengantarkan kami pada pencapaian sekarang ini. Dan tidak juga dan dalam kami berkeluarga juga banyak dukungan atau ini bantuan yang perlu kami sampaikan ucap terima kasih kepada Bapak Ibu mertua yang banyak mendukung kehidupan dan membesar anak-anak dan mendukung karir kami di bidang pendidikan. Juga ucapan terima kasih Pak Dekan, Dekanat, Senat FTMD yang telah mendukung proses jabatan ke guru besar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada pemberi rekomendasi. Di sini hadir Pak Priyono Sutikno, hadir Pak Profesor Useni Ardi, Pak Profesor Derajat Irianto, kebetulan nggak bisa hadir, Profesor Robert Saragih bisa hadir, Profesor Daryono Hadi Cahyono, dari UI ada Profesor Muhammad Idrus Halamid, dari Universitas Brawijaya ada Profesor Inyoman Gede Wardana, dari UI juga teman kami seangkatan dulu di Keio, Profesor Arinaldi, dan juga dari Filipina, Profesor Arsi B. Maglaya, dan juga dari Jepang, Profesor Aruki Sato. Kami juga ucapkan terima kasih pada pereview buku orasi ilmiah yang telah meluangkan waktu untuk menjaga kualitas buku orasi kami, Profesor Ari Darman Pasek, Profesor Tubagus Hamad Fauzi Sulaiman, keduanya beliau hadir di sini, dan juga kami ucapkan terima kasih pada Profesor Priyadisyo Darmanto, Profesor Aryadi Suwono almarhum yang telah banyak berjasa dan mendukung karir kami untuk memilih jalur akademisi. Juga terima kasih kepada teman-teman staf pengajar dan tendik FTMD yang telah banyak membantu dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Juga kami terima kasih sampaikan pada guru-guru kami yang hadir di depan sini, guru dan senior kami yang telah menyempatkan hadir pada forum ilmiah ini, Profesor Si Arjoko, Profesor Sularso, Profesor Bambang Suciatmo, hadir, Profesor Joko Suwarto, Profesor Komang Bagiasna, dan juga Profesor Mulyo Widodo. Juga kami terima kasih sampaikan pada Bapak Ibu Guru dari SD, SMP, SMA, juga terima kasih kepada alumni Keio, OBI, Keio Gijuku Degaku yang telah mendukung pencapaian ini, Profesor Krisdanto Surendro, Profesor Tirto Prakosa, juga Profesor Hadi Daryono Hadi, sekali lagi Profesor Robert Siragih, Profesor Johnson Naiburu, Profesor Edi Laksono, Profesor Derajat Irianto. Terima kasih juga kepada teman-teman kami ketika kami itu di Bogor dengan program Overseas Training pada tahun 1993 dengan didanai oleh Monbuso yang lewat WAG-nya selalu aktif dan on terus dan saling dukung untuk berkarya terus. Di sini hadir Profesor Rukman Entardi, hadir juga Dr. Kusnandar Angga Direja, Dr. Iman Sadisun sepertinya nggak hadir, Profesor Irwan Melano itu juga teman. Ini ada Rektor UI Profesor Eri Elmansyah, ada dari ITS Profesor Ahmad Rustandi, Profesor Farid Maulana, Profesor Mega Fatimah, Unpad, dan masih banyak lagi yang tersebar dari Unsiah nyampe Papua. Nah teman-teman 87, jadi juga kami ucapkan terima kasih teman-teman 87 yang hadir di sini, banyak hadir, yang selalu kompak, ada Ronald di sini, ada Iswan, dan masih banyak yang lain yang penuh perhatian dan sudah menyempatkan diri hadir pada orasi ilmiah ini, baik secara luring dan daring. Nah teman-teman seangkatan, angkatan ke-8 SMA 3 Denpasar yang juga aktif biasanya ngirim doa lewat WAG gitu. Nah juga teman-teman SMP 1 Suwati yang juga aktif biasanya mengirim doa.
Nah teman-teman kegiatan pengabdian masyarakat, sini hadir Mas Budianto, Mas Sabto, Mas Yudel, Mas Sapri, Mas Agustrian, Mas Joko Waluyo nggak hadir, Mas Dito, Mas Malik, Mas Imam, Mas Lupi Ega, dan kawan-kawan, dan juga mahasiswa mantan bimbingan kami yang telah banyak membantu dalam penelitian. Ini kami banyak membimbing mahasiswa dari Kamboja, dari Laos, dan juga dari Thailand. Nah sini ada Dr. Sarin Chan atau Sarin ya, Dr. Raffles, Sunhur, Dr. Sunhur, Odam, Dr. Dian, Chapnan, Syailak, Sokaren, nah ini banyak asingnya, Sopalen, Sam Onsin, Wimonan Charoti, Visal Hui, Jaki, Abdul Salam, Galih Budiarso, juga ada Galih Firmansyah, Richard Arston, Juris, Erik, Indra, Yoga, Irman, Eri, Mahendro, Ronald, Idam, Indra, Ari, Sopian, Anepianto, Roy, Yoga, Yunita, Wawan, Doni, William, Parhat, Hilmi, Mario, Mikael, dan lain-lain. Dan juga ucapan terima kasih pada istri dan anak-anak tercinta yang telah sabar dan mendukung untuk pencapaian ini. Sekian ucapan terima kasih kami. Baik, izinkan kami membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan segala meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 7 Desember 2024, Profesor Imade Astina. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.